Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan melanjutkan pada bab kedua semester genap ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk pembahasan kali ini berkaitan dengan bab 2 kemarin tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Pada pertemuan kemarin sudah saya jelaskan tentang surat Al-Asr ya, berkaitan dengan menghargai waktu, bagaimana kita harus bisa membagi waktu kita dengan baik. Ya, sesuai dengan Al-Asr, di mana sebenarnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali mereka yang mau beramal soleh dan beriman ya. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan kepada kita untuk hal-hal yang baik. Langsung saja untuk kali ini tentang surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq. Deskripsi dari surat Al-Alaq di sini yaitu Al-Alaq mempunyai arti segumpal darah, kemudian terdiri dari 19 ayat, digolongkan ke dalam surat Makkiyah ya. Dan pokok kandungan dari surat Al-Alaq di sini yang akan kita pelajari yaitu ayat 1 sampai 5 berkaitan dengan perintah menuntut ilmu, yaitu dengan gemar membaca ya. Jadi nanti dalam penjelasan ini akan saya jelaskan sesuai materi, yaitu ayat 1 sampai 5. Di sini pokok kandungannya menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina ya, kemudian memuliakannya dengan mengajarkan membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Ya, nanti kita akan bahas bersama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berkaitan dengan perintah menuntut ilmu. Itu deskripsi dari surat Al-Alaq. Jadi sekali lagi diingat ya, surat Al-Alaq itu urutan surat yang keberapa? Ya, di modul tidak ada ya, bisa dicatat urutan surat yang ke-96 ya. Urutan yang ke-96 terdiri dari 19 ayat, diturunkan di kota Makkah ya. Kemudian surat kandungannya atau pokok kandungannya yaitu menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar, membaca, menulis dan memberi pengetahuan. Jadi penciptaan manusia, kalau kita lihat nanti dari penjabaran di sini, bahwa manusia itu diciptakan dari air yang hina, kemudian dia bisa menjadi mulia yaitu dengan cara apa? Menuntut ilmu sehingga mengetahui apa yang harus dikerjakan ya, mengetahui apa yang diajarkan menurut agama Islam sehingga dia menjadi orang yang mulia. Bisa dipahami ya? Untuk redaksinya marilah kita baca bersama mulai ayat 1 sampai 5 saja sesuai dengan materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Arti ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini sudah dijelaskan ya bahwa Allah menciptakan manusia dengan prosesnya. Kalau kalian bisa memahami, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menciptakan yang pertama kali dari segumpal darah ya, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang, kemudian Allah menyempurnakan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, mulai hidung, telinga dan lain sebagainya. Setelah sempurna selama 9 bulan, kemudian Allah melahirkan kita di bumi dalam keadaan yang sempurna. Itu prosesnya ya. Kemudian
pada ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di sini menjelaskan proses penciptaan manusia, bagaimana manusia diciptakan mulai dari segumpal darah, segumpal daging, kemudian sampai tulang, kemudian Allah menyempurnakan dengan bagian-bagian tubuh yang ada pada diri manusia. Setelah itu dia lahir di dunia, dia bisa mulia karena apa? Dengan mencari ilmu. Dengan cara apa? Iqra, suka membaca. Apa yang harus dibaca? Tidak hanya sesuatu yang bersifat agama saja. Jadi semuanya harus dibaca, pengetahuan umum, pengetahuan agama, agar apa? Manusia memperoleh kemuliaan di dunia, yaitu dengan ilmu. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia, yaitu orang-orang yang berilman dan berilmu. Untuk memperoleh derajat orang yang mulia karena ilmu, maka kita harus belajar. Jadi sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar dari pembahasan surat Al-Alaq ini, tentunya yang menjadi pesan adalah kita jangan jangan bosan-bosan untuk selalu membaca. Apa saja silahkan dibaca, karena dengan membaca kalian nanti akan terbuka wawasannya sehingga bisa tahu ilmu, ya, segala macam ilmu dengan cara membaca. Di dalam surat Al-Alaq di sini Allah menurunkan firman-Nya yang pertama kali. Sebagaimana kita tahu, mungkin kalian sudah berkali-kali mendengar bahwa surat Al-Alaq ini diturunkan di mana? Di Gua Hira. Ketika Nabi berhalwat pada saat itu, Allah menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat itu Nabi sangat ketakutan, gemetaran. Dia minta selimut sama Siti Khadijah karena saking takutnya pertama kali Allah menurunkan firman surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini menjadi pegangan bagi kita bahwa ketika kita ingin mulia, ketika kita ingin berwawasan tinggi, beramal, berilmu, ya, beriman, berilmu, kita harus suka membaca, dan itu adalah pintu kesuksesan, ya. Jadi surat Al-Alaq ini mengandung unsur bahwa kita sebagai siswa harus selalu membaca, ya. Kemudian di sini di halaman 55, ya, di situ kandungan dari surat Al-Alaq. Pada ayat yang pertama Allah menyuruh Nabi agar membaca, sedang beliau tidak pandai membaca dan menulis. Maka dengan kekuasaan Allah beliau dapat mengikuti ucapan malaikat Jibril, dan Allah akan menurunkan kepadanya suatu kitab yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Maksudnya bahwa Allah akan menjadikan dan menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada kepada ada, sanggup menjadikan nabinya pandai membaca tanpa belajar. Ini pada ayat pertama, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal Nabi tidak bisa membaca, dengan izin Allah turunnya surat Al-Alaq ini, kemudian Nabi bisa membaca. Di situ, ya. Pada ayat yang kedua Allah mengungkapkan cara bagaimana ia menjadikan manusia, ya. Pada ayat yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bagaimana Allah menciptakan manusia, ya, yaitu manusia sebagai makhluk yang mulia, dijadikan Allah dari suatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu. Karena pada dasarnya Allah menciptakan kita dari air yang hina, ya, kemudian Allah memprosesnya di kandungan seorang ibu sehingga menjadilah seorang manusia, dan dia akan mulia karena dia mau membaca dengan cara mencari ilmu. Pada ayat yang ketiga Allah memerintahkan Nabi untuk membaca karena membaca tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulang. Pada ayat yang ketiga Allah mengulang lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra, ada ucapan Iqra lagi. Di sini mengandung arti bahwa membaca itu tidak hanya sekali,
membaca itu harus sering dilakukan. Dengan sering mengulang, sering membaca, maka ilmu akan mudah meresap di pikiran kita. Pada ayat yang keempat, Allah menerangkan bahwa Dia menyediakan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antara manusia walaupun mereka berjauhan tempat. Ya, pada ayat yang keempat, di sini Allah menjelaskan, alladzi 'allama bil qalam, ya, Allah memberikan perantara, ya, dengan Al-Qur'an, ya, dengan ilmu segala macam firman Allah yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia, proses bagaimana Allah menciptakan bumi, langit, dan lain sebagainya. Begitu banyak ilmu yang harus dipelajari. Dengan perantara Al-Quran, orang-orang manusia ataupun manusia bisa mengetahuinya. Dan pada ayat yang kelima, Allah menambahkan keterangan tentang limpahan karunia yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah yang menjadikan nabi yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah menjadikan nabi pandai membaca. Allamal insana malam ya'lam. Allah lah yang memberi pengetahuan kepada manusia yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu untuk kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Seperti biasa harus dihafalkan. Dan ketika menghafal surat Al-Alaq, jangan hanya ayat 1 sampai ayat 5, tetapi kalian harus menghafal ayat 1 sampai 19. Untuk artinya kalian bisa dipahami 1 sampai 5 saja, tidak apa-apa. Tapi untuk suratnya harus tetap dihafalkan ayat 1 sampai 19. Di buku tulis juga ditulis ayat 1 sampai 19. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Untuk bab 2 berkaitan dengan menghargai waktu dan menuntut ilmu, 2 surat Al-Asr dan Al-Humazah sudah kita pelajari. Tugas kalian selanjutnya yaitu mengerjakan halaman 58 sampai halaman 61. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri, tidak usah nyontek temannya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.